Shalom, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online. Pagi hari ini di tengah-tengah keluarga kita, biarlah setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa kita boleh rasakan di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Terutama kita secara pribadi tetap melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa lewat kebaikan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan lewat pujian, lewat firman yang kita akan terima pagi ini. Biar sukacita Allah memenuhi hati kita. Kita angkat pujian, Allah itu baik, Allah itu baik. Kasih setianya sungguh luar biasa buat kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa? Yesusku luar biasa. Katakan, Allahku luar biasa. Sekali lagi bilang, Yesus, Yesusku luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini kita akan siapkan hati kita buat Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau bilang buat Tuhan, tidak ada hal yang lain. Hanya kita cuma mau bilang, bagaikan bejana, biar hidup kita mau dibentuk oleh Tuhan. Setiap kebenaran yang kita akan terima, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan hambanya yang memberitakan firman-Nya pun sama-sama diberikan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Biar pagi hari ini kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan refnya terlebih dahulu. Amin. Bila ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, ini hidup kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau pagi ini Bapa yang akan ambil alih buat semua yang kami beritakan. Biar Bapa yang berperan, Bapa yang bekerja lewat kehidupan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah bejana-bejana Tuhan yang mau dibentuk, yang mau dibaharui, yang mau dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami jangan satu pun Tuhan lewatkan. Hamba-Mu yang memberitakan kami semua umat-Mu yang ada di rumah. Kami terima berkat yang sama yang datangnya daripada Bapa di surga. Bapa penuhi hati kami, memberkati kehidupan kami. Dan kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Semua yang ada di rumah bilang amin. Puji Tuhan. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, saya mau ajak saudara semua yang ada di rumah untuk bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Selamat pagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami kasihi. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Untuk setiap penyertaan, untuk setiap kesehatan yang telah Kau berikan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan setiap firman-Mu dapat menjadi sukacita bagi setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong jamah jemaat-Mu, jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Biar Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Engkau yang memateraikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, tidak terasa kita sudah mengikuti ibadah online ini dari bulan Maret sampai saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan September. Meskipun kita belum bisa ibadah secara tatap muka, tapi saudara tidak perlu khawatir bahwa kuasa dan hadirat Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan saudara. Nah, saya mau terus menyemangati saudara untuk terus mengikuti ibadah online ini, untuk terus mencari Tuhan dan untuk terus berdoa, membaca Alkitab dimanapun saudara berada. Mari saudara, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mau ajak saudara semua yang ada di rumah untuk membuka Alkitab saudara di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri.
Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat terakhir, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya saudara, jadi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sehati mendatangkan berkat. Ya, sehati mendatangkan berkat. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita saudara untuk dapat hidup rukun dan sehati, untuk dapat saling tolong-menolong sesama saudara kita. Entah itu dia saudara di dalam keluarga kita, orang tua kita, teman rekan sepelayanan, atau mungkin pemimpin kita di gereja, atau pemimpin kita di tempat kerja, dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang percaya lainnya, dan dengan orang-orang lainnya yang belum mengenal Tuhan. Kita harus hidup rukun saudara. Dan juga khususnya dengan orang-orang yang seiman dengan kita juga harus sehati dan rukun juga dengan mereka. Kenapa kita harus hidup rukun? Kenapa kita harus hidup sehati? Kenapa kita harus tolong-menolong? Karena itulah hal yang menyenangkan Tuhan saudara. Ketika saudara hidup rukun dengan saudara-saudara yang lainnya, dengan pemimpin saudara, dengan orang-orang yang percaya Tuhan lainnya, maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat melimpah atas kehidupan saudara. Seperti di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 akan saya bacakan untuk saudara. Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Ayat pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jika saudara-saudara hidup rukun, maka berkat Tuhan akan turun atas kehidupan saudara. Khususnya saat ini saya mau katakan saudara hidup rukunlah di dalam keluarga saudara. Baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Dan juga kita rukun dengan saudara-saudara seiman seperti jemaat-jemaat di dalam gereja kita, dengan rekan sepelayanan kita, dan juga dengan orang-orang yang tadi pertama saya sebutkan. Kenapa kita harus hidup rukun? Selain karena tadi akan ada berkat yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Yang kedua adalah karena Tuhan merindukan itu. Tuhan menginginkan kehidupan kita rukun dengan orang lain. Nah saudara, ada 3 poin yang dapat kita lakukan dalam kesehatian. Nah, kesehatian tadi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita rukun, ketika kita sehati itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada 3 poin ya saudara. Yang pertama adalah
sehati untuk saling membangun. Kita mau baca kembali di dalam Roma 15 ayat 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi di sini Paulus mengingatkan jemaatnya dalam surat Roma untuk terus mementingkan kepentingan orang lain juga, untuk tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, untuk mau saling membangun orang lain demi kepentingan mereka. Membangun apa saudara? Ya membangun iman mereka di saat mereka sedang lemah, sedang sakit, sedang berbeban berat. Saudara yang tergerak hatinya atau saudara melihat mereka membutuhkan pertolongan saudara, kiranya saudara mau belajar untuk menolongnya, memperhatikan orang-orang tersebut. Nah, misalnya ada saudara yang sudah lama tidak berjumpa atau sahabat atau teman yang sudah lama tidak berjumpa, saudara bisa tanyakan kabarnya, saudara bisa mendoakan mereka, membangunkan kembali iman mereka. Jika mereka mungkin sharing kepada saudara, mereka sedang lemah imannya, sedang butuh penghiburan, sedang butuh didoakan, saudara bisa menguatkan mereka lewat doa, saudara bisa menghibur mereka. Seperti itu saudara. Nah, atau mungkin juga bisa membangun orang lain dengan saudara memperkatakan firman Tuhan pada mereka atau mengirimkan pesan firman Tuhan di dalam WA mereka, atau mungkin saudara bisa kunjungi mereka. Nah, saudara, namun membangun orang lain atau memperhatikan kepentingan orang lain bukan hanya tentang kita mendoakan mereka saja, tapi juga bisa saudara jika punya saudara sedang diberkati dengan keuangan, saudara bisa memberkati mereka lewat keuangan saudara. Nah, lalu saudara, mungkin di akhir-akhir, di waktu-waktu seperti ini ya saudara pasti berpikir, bagaimana caranya saya bisa memperhatikan kepentingan orang lain atau membangun iman orang lain. Sedangkan mungkin saya juga saya juga banyak membutuhkan, iman saya juga sedang ngestak, sedang goyah. Nah, lalu siapa yang akan memperhatikan saya? Siapa yang akan juga menguatkan saya? Nah saudara tidak perlu khawatir, karena Tuhan sumber damai sejahtera, sumber berkat itu yang akan memperhatikan kehidupan saudara. Ketika saudara mulai peduli dengan orang lain, mulai memperhatikan kepentingan orang lain, saudara tidak perlu khawatir dengan kebutuhan apapun yang saudara butuhkan. Karena Tuhan yang akan mencukupi, Dia adalah Allah Immanuel yang akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Dia juga dapat mengirim orang-orang yang lain, anak-anaknya yang lain untuk menguatkan saudara, untuk mendoakan saudara. Jadi kita hari ini, saat ini di poin pertama kita belajar untuk tidak egois, untuk tidak mementingkan diri sendiri, belajar untuk membangun orang lain. Dan ini juga di dalam keluarga kita bisa membangun kerohanian keluarga kita juga dengan cara mengajak mereka untuk mesbah keluarga. Saudara bisa sharing firman Tuhan di dalamnya. Saudara bisa membacakan ayat firman Tuhan di dalamnya kepada anak-anak saudara, kepada istri saudara, atau mungkin Anda seorang ibu, saudara bisa membacakan firman Tuhan untuk suami saudara dan juga anak-anak saudara. Dengan begitu, iman mereka dapat terbangkit. Saudara sedang membangun iman mereka. Ya saudara. Nah, lalu yang kedua adalah sehati untuk memuliakan Tuhan. Saya bacakan kembali Roma 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan pada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus juga berdoa agar seluruh jemaat yang dibinanya dapat memuliakan Tuhan, sehati untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Dengan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jika saudara seorang ayah, seorang suami, saudara bisa mengajak istri dan anak-anak saudara untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan.
Jika saudara juga seorang istri, saudara bisa saling mengingatkan suami saudara atau anak-anak saudara, atau mungkin juga rekan saudara dimanapun mereka berada, untuk terus hidup dalam kebenaran. Dengan begitu, ketika saudara melakukannya, saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan mereka akan memuliakan nama Tuhan yang ada di surga, memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Nah saudara harus ingat bahwa kita diciptakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Di tempat manapun kita berada, di tempat kita bekerja, di keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada, kehidupan kita harus menjadi berkat buat orang lain, agar orang lain dapat memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan tingkah laku kita. Memang mungkin pasti akan sulit saudara, tapi marilah saudara untuk terus meminta tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat menuntun kehidupan saudara, memimpin saudara agar dapat memuliakan nama Tuhan, baik itu lewat perkataan, lewat perbuatan. Nah, kalau lewat perkataan saudara, memuliakan Tuhan bukan hanya saat menyembah Tuhan di gereja, menyanyikan pujian, itu juga memang memuliakan Tuhan, tapi juga bisa saat saudara sedang berbicara dengan rekan saudara, dengan orang lain, saudara mengeluarkan kata-kata yang bagus, saudara mengeluarkan kata-kata berkat kepada mereka, itu saudara juga memuliakan nama Tuhan. Saudara tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata buruk, itu juga adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan disenangkan lewat perkataan saudara. Lalu saudara, poin yang ketiga adalah sehati untuk berdampak. Saya bacakan kembali dalam Roma 15 ayat 8 sampai 9. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan kau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita dari seluruh ayat Alkitab itu untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama saudara. Ketika saudara mengasihi Tuhan dan juga ketika saudara mengasihi sesama, pasti saudara ingin memiliki kehidupan yang berdampak. Kenapa kita sebagai orang Kristen harus memiliki kehidupan yang berdampak? Supaya dapat memperluas kerajaan Tuhan. Contohnya saudara, ketika saudara memiliki buah roh dalam kehidupan saudara, saudara menjadi orang yang sabar di dalam Tuhan, kesabaran saudara juga akan berdampak buat orang lain. Orang lain akan melihat ada sesuatu yang beda di dalam diri Anda. Anda adalah anak Tuhan yang berdampak karena adalah buah roh dalam kehidupan Anda, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Orang lain dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu artinya kehidupan Anda berdampak bagi orang lain. Nah, bisa juga saudara mengajak komunitas saudara atau mungkin mengajak keluarga saudara untuk berdoa. Ya, untuk berdoa bagi bangsa, bagi kota, bagi negara, atau bagi orang lain. Saudara bisa bersama-sama di rumah berdoa. Mungkin saudara merasa bagaimana dampak itu bisa terjadi kalau kita hanya berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya saudara. Mungkin saat ini saudara memang tidak bisa keluar-keluar, jadi saudara juga dapat memberikan dampak lewat saudara berdoa di rumah. Atau saudara dapat mengajak komunitas saudara untuk melakukan sesuatu hal yang juga dapat berdampak di luar sana. Seperti jika saudara memiliki berkat lebih, saudara bisa saling berbagi dengan orang lain, orang yang membutuhkan. Nah, kehidupan saudara ketika berdampak bagi orang lain, saudara juga sedang memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita harus sehati untuk berdampak. Baik itu di dalam rumah, di dalam gereja maupun di luar rumah ataupun di luar gereja. Juga bisa kita berdampak lewat perkataan kita. Ya. Nah, saudara, jika kita melakukan 3 poin ini, maka saudara sudah belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, 3 poin itu akan saya bacakan kembali, yaitu yang pertama adalah sehati untuk membangun, saling membangun. Yang kedua adalah sehati untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah sehati untuk menjadi dampak.
Jika saudara sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh sehati dan hidup rukun, serta saudara memuliakan Tuhan dan menjadi dampak, maka berkat akan tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu khawatir karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah saudara, di akhir kata saya mau terus ingatkan saudara untuk terus semangat mencari Tuhan. Untuk mari terus baca Alkitab saudara, untuk mari terus memuji dan menyembah Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Jika saudara ada yang sakit, nanti saya akan berdoa untuk saudara. Jika saudara ada yang berbeban berat, saya juga akan berdoa pada saudara. Saudara boleh mengulurkan tangan saudara. Kita mau sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan mengajari kami untuk dapat terus sehati, hidup rukun, biar ada damai sejahtera, biar ada sukacita-Mu turun terus Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka yang sedang menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini hamba juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, Kau telah mati di kayu salib oleh bilur-bilur-Mu. Setiap sakit penyakit dapat disembuhkan Tuhan. Kau jamang, Kau tarik, Kau angkat segala sakit penyakit mereka Tuhan. Kau berikan kesembuhan buat setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Biar Tuhan Yesus sendiri juga yang menjamah setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga lewat mereka Tuhan, mereka dapat bersaksi dan nama-Mu dapat dipermuliakan. Juga Tuhan, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang hatinya sedang sedih Tuhan, atau mereka sedang membutuhkan sesuatu Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang mendengar setiap doa mereka Tuhan. Kau juga yang memberkati kehidupan mereka, Kau yang menjamah, Kau melawat Tuhan, Kau menyembuhkan setiap luka hati mereka Tuhan. Kami berdoa di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar ada roh damai sejahtera turun atas kehidupan rumah tangga jemaat GBI Jabar Utama 4 ini. Nyalakan kembali roh mereka Tuhan, nyalakan kembali api mereka Tuhan, api cinta mula-mula mereka. Sehingga mereka dapat mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan persiapkan mereka Tuhan menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang menantikan Engkau datang di awan-awan, menjemput setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk berkumpul bertemu dengan Engkau di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh anggota jemaat GBI Jalan Baru 4, pelayan, bahkan pemimpin di GBI Jalan Baru 4 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk memberkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Biar ada kesembuhan ilahi terjadi atas bangsa ini. Biar ada berkat ilahi juga Tuhan turun tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa ini dan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada juga Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan satu pujian. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi.
kita akan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita. Berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan nanti untuk bertemu dengan kita semua, dan kita dilayakkan untuk bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati saudara semua, haleluya.